Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempersembahkan video tema tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkungan kita. Pertama-tama kita perkenalan dulu. Ada saya yaitu Indra Prasetyo Pratama dengan NIM akhir 012. Saya Rahmadia Eka Sudianti dengan NIM akhir 025. Saya Izana Surahma dengan NIM 829. Saya Alicia Tika Belia dengan NIM 820. Saya Rahmat Firdaus dengan NIM 8002. Saya Ahmad Istarija dengan NIM 008. Selamat pagi Lia, apakah kamu sudah memikirkan bagaimana kita akan menyelesaikan tugas kelompok ini? Selamat pagi Rina. Iya, aku sudah memikirkan beberapa ide. Menurutku, kita bisa mulai dengan membagi tugas terlebih dahulu agar lebih efisien. Itu ide yang bagus. Apakah kamu sudah memiliki pembagian tugas masing-masing? Sudah, aku berpikir kamu bisa menulis bagian pendahuluan. Sementara aku akan mengerjakan bagian analisis data. Kemudian, kita bisa menyelesaikan kesimpulan bersama-sama. Baik, aku setuju dengan pembagian itu. Tapi, bagaimana jika kita juga membuat infografis untuk mendukung presentasi kita? Itu ide yang luar biasa. Kita bisa menjadi gambar infografis yang sederhana, namun informatif. Kalau begitu, aku akan mencari template-nya nanti sore. Terima kasih ya, aku akan segera memulai pendahuluannya. Semoga hasil tugas kita memuaskan. Sama-sama Rina, selamat mengerjakan tugasnya. Iya, gimana nih tugas kita? Udah ada ide belum? Ada sih Rina. Aku mikir mending kita bagi tugas aja dari kamu. Oke, emang mau dibagi gimana? Ya kamu bikin pendahuluan aja, aku ngerjain analisisnya. Ntar kesimpulannya kerjain bareng. Ya udah, aku bikin pendahuluannya. Gimana kalau kita pakai infografis juga buat presentasi? Oh boleh tuh, ntar aku cari template-nya deh nanti sore. Oke, sip, gas lah. Semoga tugas ini jadi keren. Ya semangat. Apakah penggunaan bahasa Indonesia tersebut telah memenuhi fungsi sebagai bahasa nasional? Ya, penggunaan bahasa Indonesia pada dialog pertama telah memenuhi fungsi bahasa sebagai bahasa nasional. Hal ini tercermin dalam 1. Sebagai alat komunikasi, yaitu dialog penggunaan bahasa Indonesia baku dan dapat dipahami oleh seluruh penutur bahasa Indonesia tanpa mencampur-adukan unsur daerah atau bahasa asing. Yang kedua, sebagai identitas nasional, yaitu penggunaan bahasa yang formal menunjukkan penghormatan terhadap bahasa Indonesia sebagai simbol bahasa kebangsaan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi antar warga negara. Dialog mencerminkan interaksi yang sopan dan efektif sesuai dengan norma masyarakat Indonesia. Sementara itu, dialog kedua hanya sebagai memenuhi fungsi ini. Meskipun menggunakan bahasa Indonesia, penggunaannya tidak baku, cenderung santai dan lebih sesuai untuk percakapan sehari-hari, bukan untuk menunjukkan identitas formal sebagai bahasa nasional. Apakah penggunaan bahasa Indonesia tersebut telah berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan? Pada dialog pertama telah memenuhi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah tata bahasa baku, mencerminkan formalitas dan profesionalisme. Untuk dialog kedua, tidak memenuhi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Penggunaan bahasa yang santai dan tidak baku seperti gimana, pakai, dan gaslah tidak mencerminkan bahasa yang digunakan
dalam situasi resmi kenegaraan seperti dokumen formal, pidato resmi, atau komunikasi institusional. Jadi untuk kesimpulannya yaitu pada dialog pertama mencerminkan fungsi bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa resmi kenegaraan. Dan untuk dialog yang kedua hanya mencerminkan bahasa nasional dalam konteks sehari-hari, tetapi tidak mencerminkan bahasa resmi kenegaraan karena kurang formal dan tidak bagus. Penggunaan bahasa Indonesia dalam lingkungan sekitar mencakup berbagai aspek. Yang pertama, komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia digunakan dalam percakapan sehari-hari antar teman, keluarga, dan rekan kerja. Ini menciptakan keakraban, mempermudah semua orang untuk berinteraksi. Yang kedua, di pendidikan, yaitu di sekolah, institusi pendidikan, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar, buku pelajaran, materi kuliah, dan diskusi kelas umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, media dan hiburan, seperti di televisi, radio, host, MC itu semua memakai bahasa Indonesia supaya mempermudah pendengar, yang melihat juga gampang. Terus yang keempat, dalam pemerintahan dan hukum, dokumen resmi atau pengumuman pemerintahan dan undang-undang disusun dengan bahasa Indonesia untuk memudahkan masyarakat memahami aturan dan kebijakan. Yang kelima, bisnis dan ekonomi. Dalam dunia bisnis, bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi antar perusahaan, pemasaran, layanan pelanggan, penting untuk membangun hubungan yang baik. Yang keenam, kegiatan sosial budaya. Dalam acara sosial budaya seperti pernikahan, festival, dan acara komunitas, bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan pesan dan cerita. Misal dalam pernikahan, orang Jawa nikah dengan orang Jakarta, tidak mungkin kan MC menggunakan pakai bahasa Jawa. Jadi kan untuk mempermudah itu memakai bahasa Indonesia. Jadi intinya penggunaan bahasa Indonesia ini yang baik yang benar dalam berbagai lingkungan ini seperti aspek-aspek berikut yang tadi. Dan ini adalah satu contoh percakapan dialog apakah bahasa Indonesia itu sangat penting dan apakah baku, tidak baku. Berikut ini adalah contoh dialog percakapan. Siap. Terima kasih telah menonton video dari kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.